Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan, ada beberapa data yang sudah kami siapkan, di antaranya adalah mengenai beberapa hal yang diatur pada saat PSBB total ataupun ketat di Jakarta. Di antaranya adalah seluruh tempat ibadah ditutup dengan penyesuaian terbatas pada komunitas lokal dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian seluruh tempat hiburan harus tutup. Restoran dan kafe hanya layani pesan antar, tidak diperbolehkan makan di tempat. Kemudian tidak boleh ada kerumunan di lingkungan publik dan jam operasional dan kapasitas kendaraan umum kembali dibatasi. Sistem ganjil genap ditiadakan untuk sementara. Kami kompilasi datanya dari data Pemprov DKI Jakarta. Dan berikutnya adalah mengenai 11 bidang usaha yang tetap berjalan pada saat PSBB di Jakarta. Di antaranya adalah kesehatan dan industri strategis, kemudian energi, keuangan, perhotelan, pemenuhan kebutuhan harian, bahan pangan dan minuman, komunikasi dan teknologi informatika, logistik, pelayanan dasar, dan juga konstruksi. Dan berikutnya adalah mengenai upaya untuk memerangi COVID-19 pada saat PSBB total di Jakarta. Di antaranya adalah 3T dan 3M. 3T adalah testing ataupun pengujian melalui tes PCR, tracing, pelacakan orang kontak erat kasus COVID-19 dan treatment, perawatan atau isolasi pasien COVID-19 sampai sembuh. Kemudian 3M adalah memakai masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan berikutnya adalah mengenai positivity rate spesimen harian COVID-19 di DKI Jakarta. Secara persentase cukup mengalami fluktuatif, namun kalau kita kemudian akumulasikan secara tren dari 8 September sampai dengan 12 September 2020, persentase positivity rate-nya meningkat. Contohnya di 12 September saja 24%, di 11 September 20,2%, di 10 September 17,6%, di 9 September 15,4%, dan di 8 September 18,4%. Dan kembali berbincang bersama Bapak Sutrisno Iwantono, Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan sudah bergabung juga melalui aplikasi Zoom Bapak Eko Sakapurnama, peneliti Center for Innovation and Governance Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Mas Wiki. Terima kasih sudah bergabung di Market Review. Pak Eko, ada Pak Iwan juga di line Zoom yang tadi kemudian sudah berbincang bersama saya. Saya ke Pak Eko terlebih dahulu, Pak Iwan. Pak Eko, mengenai kesimpangsiuran dan ketidakkompakan pemerintah pusat dan Pemprov akan penanganan pandemi COVID-19 kembali kemudian diperlihatkan kepada halayak. Haruskah ini kemudian terjadi? Mengingat ini adalah sebuah paruh kedua lah dari episode penerapan PSBB di Jakarta. Ketidakkompakan masih terjadi, apakah ini menjadi perlu? Ya, betul. Terima kasih Mas Wiki. Jadi memang dalam komunikasi publik ya, di masa-masa krisis sebenarnya saat ini kan, kita menghadapi kompleksitas yang sangat luar biasa, bagaimana mengurangi dampak pandemi dan juga mengurangi dampak resesi, seperti itu. Nah ini sebaiknya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini kompak gitu kan, saling berkoordinasi, berkomunikasi secara intens, agar informasi yang disampaikan ke publik itu tidak memberikan sentimen-sentimen dan juga respon-respon pasar yang mungkin akan merugikan gitu ke depannya. Jadi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana meningkatkan koordinasi, karena ini kan kita ibaratnya perang ya, perang terhadap suatu virus. Nah bukan berarti kebijakan yang dibuat itu tidak boleh sendiri-sendiri, tidak boleh parsial gitu. Ini harus bersama-sama gitu. Seperti itu Mas Wiki. Baik, saya ke Pak Iwan, menyambung apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko, bagaimana sebetulnya ekonomi nasional ini tidak hanya dipengaruhi oleh indikator fundamental tapi oleh sentimen. Ini kemudian terlihat dari pergerakan IHSG yang pada saat pertama kali kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa Jakarta akan tarik rem darurat, pelemahan terjadi cukup signifikan. Artinya perlu ada kehati-hatian lah ya, Pak Iwan, dalam pengambilan keputusan kebijakan publik mengenai penanganan pandemi COVID-19. Walaupun memang secara justifikasi ini bisa dibenarkan, melihat indikator ataupun perkembangan yang ada, kasus COVID-19 di DKI Jakarta semakin banyak, tapi ini perlu dilakukan betul-betul hati-hati. Seperti apa Pak Iwan, analisa Anda?
Ya, saya kira memang hati-hati itu kan hukumnya wajib ya. Semua orang yang punya kewenangan publik harus berhati-hati di dalam membuat putusan gitu ya. Dan tentu respon dari pasar memang cukup signifikan pada mungkin hari Kamis lalu ya, hari Kamis lalu turunnya cukup dalam, tapi hari Jumatnya sudah mulai membal ke atas lagi gitu. Itu saya kira kondisi yang tentu respon dari pasar mungkin mulai memahami juga gitu. Iya, baik. Kekompakan perlu diperlihatkan ataupun mungkin dilakukan lah, apalagi ketika bicara mengenai skup Jakarta sebagai daerah ataupun provinsi yang secara persentase pergerakan ekonomi nasional 20% itu ada di Jakarta. Artinya betul-betul harus kompak dan harus hati-hatilah. Menurut Anda, Pak Eko seperti apa? Ya, betul sekali ya. Jadi memang perekonomian Jakarta itu kan memberikan kontribusi yang cukup besar, sekitar 20% terhadap perekonomian nasional seperti itu. Jadi ketika di Jakarta mengalami PSBB total, maka pada sektor ekonomi dalam hari ini pengusaha menjadi was-was gitu kan. Yang ini direspon oleh para pelaku pasar gitu pada saat hari Kamis lalu. Nah, memang yang terjadi saat ini dari kemarin hari Minggu ya, kita mendengar press release dari Gubernur DKI Jakarta bahwa PSBB yang diberlakukan saat ini ternyata tidak ketat dengan PSBB di awal April lalu. Gitu. Sehingga mungkin respon pasar juga sekarang tidak terlalu memberikan dampak negatif lagi. Ya, sebenarnya hal yang perlu ditegakkan adalah tadi bagaimana reinforcement terhadap pelanggaran-pelanggaran, baik itu pelanggaran bagi individu ya, bagi masyarakat dan juga pelaku-pelaku usaha. Baik. Karena yang sempat menjadi catatan dari hasil kajian, hasil evaluasi itu terdapat klaster perkantoran maupun juga klaster dari rumah-rumah makan di situ yang pada akhirnya, nah ini yang harus ditegakkan oleh Pemprov DKI. Harus kembali dievaluasi dan ditegakkan betul-betul ya. Baik. Ya. Oke, kita harus jeda sejenak. Ini kemudian menjadi segmen terakhir perbincangan saya bersama Pak Sutrisno Iwantono. Pak Iwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses untuk Anda, sehat selalu. Kita kemudian berjumpa di lain kesempatan dan Market Review akan saya lanjutkan dengan Pak Eko dan pemirsa tetap di Market Review. Saja kami akan segera kembali.